warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam kedua di bulan suci Ramadan ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini. Semoga ibadah yang kita lakukan kepada Allah hendaknya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, kalau maulah kita urut sebelum terbitnya fajar shadiq atau yang kita sebut dengan sahur, diurut dari sahur ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Sahur itu apa kata Nabi? Tasahharu wa inna bi sahri barakah. Bersahurlah kata Nabi, karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Jadi Bapak Ibu yang tidak melakukan sahur, yang tidak melaksanakan sahur, maka sudah kehilangan berkah. Karena kata Nabi, bersahurlah karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada waktu sahur itu kita berniat untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena niat ibadah puasa fardu ini tak boleh setelah azan salat subuh. Mesti berniat itu sebelum azan salat subuh. Jadi kita berniat itu pada waktu sahur pula. Begitu penting sahur itu kata Nabi, andai tak ada yang dimakan lagi, tak ada makanan, jur'atan minal ma', seteguk air pun jadilah kata Nabi, tetap juga bersahur. Jadi kebanyakan kita bersahur tu nak mau, malas kita bersahur. Kenapa? Mungkin yang pertama alasannya mungkin karena ngantuk. Yang kedua mungkin alasannya karena yang dimakan pada waktu sahur itu yaitu adalah waktu makanan yang ada waktu berbuka. Jadi ibu masukkan ke dalam lemari es, nanti pas sahur dipanaskan lagi. Jadi bapak nak mau sahur tu, Bu. Kalau bisa Bu, bulan suci Ramadan ni cepat bangun, Bu. Jam 2:30 tu bangunlah lagi, Bu. Masak ibu di situ. Biar semangat bapak, biar semangat anak ibu untuk bersahur. Kenapa? Karena kalau tidak sahur kehilangan berkah kata Nabi. Maka lakukanlah sahur itu. Jangan sampai terlewat sahur tersebut. Dan di sahur itu kita berniat. Kita berniat ibadah puasa. Setelah azan, itu stop lagi. Tidak boleh makan. Kalau sudah terdengar azan, Pak, itu jangan merokok lagi, Pak. Ini enggak, kadang bapak-bapak baru azan, Ustaz, bisalah sebatang dulu rokok, Ustaz.
Sebatang hisab jadi salah Ustaz kata. Ketika sudah azan maka stop, tak boleh makan, tak boleh merokok. Andai merokok juga orang udah azan puasanya batal. Dan mazhab kita, mazhab Syafi'i, kita kena kifarat apa? Kita kena nanti wajib mengqadha, dan kita pada hari itu wajib juga menahan. Tapi tidak diterima puasa kita. Tapi menahan, tak makan, tak minum juga. Coba bayangkan Pak. Jadi kalau sudah masuk azan subuh itu jangan merokok lagi, jangan makan, jangan minum. Makanya mazhab Syafi'i ada imsak. Supaya apa? Supaya berhati-hati kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahur, habis sahur berkah. Sesudah itu di siang Ramadan, apa kata Nabi? Man qama Ramadana, man shoma Ramadana. Kalau siang man shoma, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka sahur ada berkah, di siang Ramadan ada ampunan, berpuasa kita. Makanya ibadah puasa ini ibadah yang sangat luar biasa sekali. Orang-orang dahulu ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, maka mereka melaksanakan ibadah puasa. Orang-orang dahulu ketika dia terhindar dari musibah, maka dia bersyukur dan dia berpuasa. Di zaman Nabi Nuh terjadi banjir bandang, setelah itu berpuasa. Di zaman Nabi Musa alaihi wasallam, mereka terbebas dari kejaran Fir'aun, mereka pun juga melaksanakan ibadah puasa. Dan kita kepada umat Islam, kepada umat Nabi Muhammad SAW, Allah sangat cinta, Allah sangat sayang kepada kita, maka Allah wajibkan berpuasa untuk kita, bukan sehari, bukan seminggu, tapi 1 bulan. Coba bayangkan, begitulah sayangnya Allah kepada kita. Allah wajibkan kita melaksanakan ibadah puasa tersebut, karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat luar biasa sekali. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu ibadah yang sangat luar biasa, yang nama ibadahnya yaitu adalah ibadah puasa. Maka jangan kita sia-siakan, maka jangan kita lalaikan ibadah puasa ini. Sesudah itu malamnya yang kita lakukan pada saat sekarang ini, man qama Ramadana, kata Nabi, siapa yang menghidupkan malam bulan suci Ramadan tersebut dengan penuh keimanan dan hanya berharap ridha Allah, Allah juga ampuni dosa. Sahur berkah, siang Ramadan ampunan. Begitu juga malam Ramadan, ampunan juga. Coba kita bayangkan. Tapi kata Allah, di malam bulan suci Ramadan itu tak sama. Ada satu malam, kalau kita raih malam tersebut, Allah katakan secara teks dalam Al-Quran, khairum min al-bisahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan inilah yang mesti kita kejar. Ibadah inilah, amalan inilah yang mesti kita kejar di bulan suci Ramadan ini. Karena umat terdahulu Allah berikan umur yang sangat luar biasa, panjang. Ada yang sampai 9 abad, coba bayangkan. Sedangkan kita sangat pendek sekali. Untuk mengganti itu, Allah kasih masa yang kepada kita,
maka Allah berikan satu malam, kalau diraih malam itu lebih kurang 1000 bulan 84 tahun kita dapat amal ibadah. Coba kita bayangkan, andai kita dapat 10 kali, maka setara keberkahan umur kita dengan orang-orang terdahulu. Maka rahilah malam Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Tentu dengan cara kita berbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Allah tak kasih tahu kapan itu terjadi, Nabi pun juga tak kasih tahu secara pasti kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Supaya apa? Supaya kita tidak meninggalkan satu malam pun ibadah di bulan suci Ramadan tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita kena doa daripada malaikat dan diaminkan oleh Nabi. Jangan sampai kita kena itu. Apa doa malaikat ketika Nabi aminkan mu'dan riman adraka Ramadan. Celaka, kata Nabi, orang yang masuk di bulan suci Ramadan, bertemu di bulan suci Ramadan, berjumpa dia, keluar dia dari bulan suci Ramadan, falam yughfarlah, tapi dosanya tak Allah ampuni, maka orang ini termasuk orang yang celaka. Maka kita jangan sampai seperti itu. Kita raih malam bulan suci Ramadan tersebut, malam Lailatul Qadar, 10 terakhir di malam bulan suci Ramadan ini. Banyak masjid mengadakan iktikaf, maka datanglah ke masjid itu. Jangan kita disibukkan keluar rumah. Kemana? Kita pergi ke mall. Kalau ibu-ibu kemana? Di rumah saja dia, ya, tapi dia bikin kue. Nah, jadi kalau mau bikin kue, ibu, tak usah bikin kue lagi sekarang, beli jauh. Kenapa? Nanti Lebaran itu tak juga dia akan dimakan dulu. Kita sudah kehilangan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena tak datang ke masjid. Kita disibukkan dengan beli baju Lebaran. Kalau mau beli baju Lebaran mulai sekarang beli. Belum cair THR Ustaz katanya, karena banyak orang macam itu. Pak kan THR belum ada lagi. Kan udah setahun bekerja kan, pasti banyak uang itu setahun. Untuk apa nunggu THR beli baju Lebaran? Pakai aja duit yang ada. Supaya apa? Supaya ibadah kita di bulan suci Ramadan ini jangan terganggu gara-gara hal yang sepele, hal yang kecil seperti itu. Hanya gara-gara bikin kue, hanya gara-gara beli baju Lebaran, maka ampunan yang Allah berikan kepada kita tinggalkan. Dan di bulan suci Ramadan ini, jadikanlah terapi ataupun rumah sakit bagi orang-orang yang hatinya sakit, hatinya sombong, hatinya takabur, hatinya melihat orang senang dia tidak senang. Maka pada saat bulan Ramadan inilah obatnya yang paling ampuh. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada malam yang kedua ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya yang menyampaikan. Dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.